وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian dibacakan lagi ayat dalam surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kemudian dibacakan surah Yunus ayat 79 sampai 82. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Kemudian bacakan lagi ayat dalam surah Thaha ayat 65 sampai 70. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kemudian membacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Ikhlas. Kemudian baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, setelah membacakan ayat-ayat di atas pada air yang sudah disiapkan, hendaknya diminum oleh orang yang sakit sebanyak 3 kali dan kemudian mandi dengan menggunakan sisa air tersebut. Dengan demikian insyaallah penyakit sihir akan hilang. Jadi orang yang terkena sihir itu insyaallah akan hilang. Dan jika perlu boleh diulang 2 kali atau 3 kali sehingga penyakit sihir benar-benar sirna. Hal ini sudah dipraktekkan dengan izin Allah, banyak memberikan manfaat. Dan pengobatan seperti ini juga sangat baik bagi suami istri yang memang diganggu oleh syaitan sehingga dia tidak bisa berhubungan. Ini juga bisa diobati dengan daun bidara dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dibacakan juga untuk meruqyah, diantara yang datang dari Nabi di samping ayat Al-Quran, ya kita bacakan ayat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian juga kalau dia sanggup membacakan seluruhnya surah Al-Baqarah itu bagus. Atau dengan doa yang datang dari Nabi, ta'awudz yang datang dari Nabi, seperti kita membacakan As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkan kamu. Atau membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa la shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan dari Engkau.
kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Atau dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang berbisa, dan setiap mata yang jahat. Dan ini bisa diulang-ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Atau baca juga yang lain yang datang dari Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku. Atau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari kejahatan apa yang telah dia jadikan dan dia ciptakan, serta dari kejahatan yang turun dari langit, dari kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan yang tenggelam ke bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang dengan tujuan baik, wahai Rabb yang Maha Pemurah. Ini diantara doa-doa yang dibaca ketika kita meruqyah. Dan doa ini kalau kita bacakan dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan contoh Nabi, insya Allah akan menyembuhkan. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Yang kedua, yang mempunyai kekuatan adalah Allah untuk menyembuhkan. Yang ketiga, kekuatan itu datang dari apa yang Allah berikan kekuatan dari kalimat-kalimatnya, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran dan doa. Nah sekarang ini banyak yang dianggap yang mempunyai kekuatan orang yang meruqyah. Ini salah. Dianggap bahwa orang itulah yang dapat menyembuhkan, sampai orang-orang datang kepada dia minta disembuhkan penyakit, seolah-olah dialah yang menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini harus memenuhi syaratnya. Bagaimana supaya bisa sembuh seorang dari penyakit itu? Maka orang yang meruqyah pun harus memenuhi syaratnya. Saya akan jelaskan tentang bagaimana sifat al-mu'alij, orang yang meruqyah itu. Sebab sekarang ini banyak orang-orang yang meruqyah yang dia hanya bisa membacakan ayat, tapi kemudian orang datang kepada dia dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Ini salah. Dan ruqyah yang dilakukan pun banyak yang menyimpang. Yang dibacakan oleh Nabi ayat-ayat saja, tapi ini digunakan dengan pukulan, mencekik dan yang lainnya. Enggak ada contoh dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah meruqyah orang hanya mengatakan ukhruj ya aduwallah. 3 kali, ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah, keluar wahai musuh Allah. Ana Rasulullah, saya Rasulullah. Seperti Nabi mengobati atau meruqyah Utsman. Dia merasakan sesuatu kemudian dipegang dadanya oleh Nabi, kemudian ukhruj ya Abdullah. Tidak pakai dipukul. Memang ada keterangan dari ulama boleh dalam kondisi tertentu, tapi sekedarnya saja, seperti dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau dengan cara atau kaifiat tertentu. Ini banyak melanggar. Kemudian juga dijadikan sebagai maisha. Ini pelanggaran dalam meruqyah. Makanya orang yang meruqyah dia harus tahu lebih dahulu bagaimana sifat yang harus dipenuhi. Dijelaskan dalam kitab Fatwa Ulama fi Ilaj Sihr wal Mas wal Ain wal Jan, yang dijawab oleh para ulama, yang dikumpulkan
oleh Nabil bin Muhammad Mahmud, dijelaskan di halaman 310 tentang sifat al-mu'alij birruqyah syar'iyyah, sifat orang yang meruqyah. Yang pertama kata beliau, ayyakuna mu'taqidan aqidat as-salaf as-salih. Orang yang meruqyah itu harus mempunyai i'tiqad akidah salaf. Yang kedua, dia harus mewujudkan tauhid yang ikhlas kepada Allah dalam perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya kalamullah itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap jin dan syaitan. Yang keempat, bahwasanya dia mengetahui tentang keadaan jin dan syaitan. Seperti bagaimana mengobati atau membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin itu, dia tahu. Kemudian yang kelima, dia menjauhkan barang-barang yang haram. Yang keenam, dia selalu berzikir kepada Allah. Jadi dia yang mengobati juga harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dan zikir pagi dan sore dia baca untuk berlindung. Kemudian dia ikhlas dalam meruqyah, tidak mensyaratkan upah, tidak mengharapkan sesuatu, tapi dia ingin mengobati orang, memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan dia yang terakhir, iltizam, multazim kepada Al-Quran dan Sunnah ketika dia mengobatinya. Dan tentang syarat ruqyah tadi sudah saya sebutkan 3, kemudian ditambah lagi dengan yang lainnya, yaitu tidak boleh meruqyah itu, ini syarat orang yang meruqyah. Tapi syarat ruqyah itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan 3, ditambah lagi dengan yang lain, yaitu tidak boleh dia meruqyah atau meminta atau berlindung atau berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh juga lafaz ruqyah itu dengan lafaz yang haram, seperti mencaci maki, kemudian mencela, kemudian menghina. Kemudian juga tidak boleh dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak benar, dengan gerakan tertentu, dengan sifat tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini harus dipahami tentang cara meruqyah, dan yang seperti ini siapa saja pun bisa meruqyah. Nah sekarang ini mesti ada orangnya khusus yang meruqyah, kemudian orang datang kepada dia seperti dia sebagai tabib, sebagai dokter yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan nanti orang-orang yang meruqyah ini akan timbul dalam hatinya sifat sombong, sifat ujub, dan dia menganggap bahwa dialah yang bisa mengeluarkan jin, mengeluarkan syaitan, mengobati penyakit. Padahal ini amanah dari Allah SWT. Yang biasa dia bantu. Tapi kalau dia tidak sanggup, ya sudah. Karena para ulama tidak menjadikan ruqyah ini sebagai mata pencaharian, dan tidak menjadikan sebagai pekerjaan khusus ruqyah ini. Jadi mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk mengajak orang kepada jalan yang benar. Nah kalau ada orang yang sakit dia bantu, tapi menjadikan sebagai pekerjaan tetap, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan juga oleh para